Pesan pelepasan Dekan Fakultas Hukum Unisula kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Jawadi Hafid SHMH disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Mengawali sambutan ini, izinkan saya memulai dengan dua buah pantun. Ini ketularan dari Prof. Anis ini. Pantun pertama, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beliau loh ini. Bila wajah kita ceria, hidup ini pun terasa bahagia. Jadi dalam keadaan lelah, kerja keras, ya, kita tetap harus ceria. Fakultas Hukum dengan jam kerja tidak ada batas, dari jam 8 pagi sampai selesai, ya, 10 malam, 11 malam, 12 malam, sampai pagi, tetap kita ceria agar kita tetap bahagia. Ini ciri-ciri pekerja keras. Yang kedua, minum wedang kuwuh di waktu hujan. Ya, hujan-hujan itu memang paling enak minum wedang kuwuh yang panas-panas itu. Nah, sambil duduk bersantai di halaman depan. Ya, kalau yang halamannya luas bisa. Kalau perumahan tidak punya halaman, kecuali jalan. Seperti tempat saya nggak ada halaman. Selamat datang Handai Taulan di acara pelepasan para lulusan. Cakepnya nggak ada kok. Mana ada cakepnya nih? Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, kita cintai dan banggakan Ketua Umum, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Istana Agung, Bapak Dr. Andes Haji Azhar Kombo. Terima kasih Abah, beliau ini ketua pembina ya, tertinggi di jajaran Yayasan Badan Wakaf Istana Agung, tetapi sangat egaliter. Ya, diundang siapa saja asal acaranya jelas, positif, untuk kemaslahatan orang banyak, selama beliau waktunya longgar hadir. Ini yang kedua kali ketua pembina Yayasan Badan Wakaf Istana Agung menghadiri acara pelepasan di tempat ini juga. Sekali lagi terima kasih ya Bah, atas segala waktunya, supportnya, arahannya, nasihatnya, bimbingannya buat kita semua. Sehingga Fakultas Hukum terus maju dan semakin berkembang seperti sekarang ini. Yang saya hormati, sama-sama kita cintai dan banggakan, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Istana Agung, Profesor Dr. Bambang Tribawono, SHMH. Sedianya beliau mau hadir, tapi karena pekerjaan beliau di dalam memajukan Yayasan Badan Wakaf Istana Agung, percepatan pembangunan, baik fisik, ya, terutama fisik, yang begitu padat, maka hari ini beliau izin dan
menugaskan beberapa pengurus yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang hadir, mulai dari Ketua Bidang Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Widianto, MSI. Terima kasih Prof. Widi. Kemudian Ketua Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Aset, Dr. Haji Rahmat Mudiono. Lalu hadir Ketua Bidang Pengembangan Usaha, ya, Mas Sigit Purnomo, SHMKN. Masih ada yang hadir? 3 ya. Kemudian yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Beliau izin karena fokus mempersiapkan untuk acara wisuda besok pagi jam 8 di auditorium Fakultas Hukum Unisula. Tanpa mengurangi rasa hormat beliau dan makna acara pelepasan pada sore hari ini, beliau juga titip salam hormat kepada Bapak Ibu para lulusan, ya, mengiringi doa beliau untuk kesuksesan kita bersama. Honorable Profesor Gerrit Hendrik Edding from Utrecht, Netherlands, Belanda. Thank you very much, Prof. Edding. How are you? How are you? Wise. Okay, thank you. I like you can in here. So, Honorable Professor Dr. Eid Abdel Halim Musalat from Islamic University of Minnesota, USA. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakumullah. Ketua Senat Fakultas Hukum Unisula, Dr. Nanang Sidarmadi SMH. Beliau masih dalam proses recovery untuk kesehatannya yang hari ini diwakili oleh Sekretaris Senat Fakultas Hukum Unisula, Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana SMH, yang juga Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Unisula, mulai dari Program Doktor Ilmu Hukum Profesor Dr. Haji Anis Masdur Hatun, SHMHUM, yang sangat populer ini di Unisula. Ya. Jadi siapa yang tidak kenal dengan Profesor Anis, ya, di Unisula sudah tidak asing lagi. Ya. Di daerah di dalam negeri apalagi instansi sangat dikenal, terutama di kejaksaan dan di kepolisian. Ya. Ketua Sekretaris PDIA Dr. Latifah Hanim, SHMU MKN. Ya. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Dr. Andri Winjaya Laksana yang tadi membuka rapat Senat. Sekretarisnya adalah Bapak Dr. Arpangi SHM. Terima kasih Pak Dr. Arpangi. Program Magister Kenotariatan Sekretaris Dr. Ahmad Arifullah SHMH. Ketua Program Studi Sarjana S1 Dr. Muhammad Ngajiz SHMH. Sekretaris 1 Dr. Ida Musofiana SHMH. Sekretaris 2 Kandidat Dr. Dini Amalia Fitri SHMH. Para guru besar Fakultas Hukum Unisula yang hadir, Ayahanda Profesor Dr. Eko Soponyono. Terima kasih Prof. Eko, sehat selalu. Kemudian Profesor Dr. Haja Sri Enda Wayuningsi SMHUM. Beliau pakar hukum pidana, Prof. Eko juga pakar hukum pidana. Prof. Anis itu pakar haki. Ya. Yang lainnya sebentar lagi nih pakar-pakar semua. Bapak Ibu dosen yang hadir di Fakultas Hukum Unisula, ya. Hadir Dr. Hade Junaidi, Dr. Dwi Wahyono, ya. Dan di belakang masih banyak yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu orang tua, wali,
lulusan sarjana S1, magister ilmu hukum, notariat dan doktor ilmu hukum. Secara khusus saya menyapa Bapak Muhammad Anggi Digdo, SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh ya Pak ya, Aceh. Bayangkan beliau dari Aceh meluangkan waktunya hari ini hadir. Luar biasa bersama Ibu. Terima kasih Pak Kajari Aceh bersama Ibu yang juga hadir membersamai kita di acara ini. Para lulusan yang saya hormati dan banggakan, mulai S1, Magister Ilmu Hukum, Kenotariatan dan Doktor Ilmu Hukum, yang baru saja kita seremonial untuk melepas Bapak Ibu Saudara sekalian di acara pada sore hari ini. Sebagai umat yang beragama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama 3 nikmat yang selalu kami sampaikan di setiap kesempatan, nikmat iman, Islam dan kesehatan. Nikmat iman sebagai pondasi yang memperkuat keyakinan kita sebagai manusia terhadap Yang Maha Kuasa. Nikmat Islam sebagai guidance, sebagai rule, sebagai rel, sebagai arah petunjuk kita di dalam menjalankan berbagai aktivitas supaya selalu berada dalam lingkaran rel tersebut. Dan nikmat kesehatan yang memastikan fisik kita untuk bisa maksimal di dalam melakukan pekerjaan yang diamanahkan kepada kita sekalian. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 yang la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min azabil lasyadid. Ya. Allah mengatakan siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, aku akan selalu tambah nikmatku. Jadi Bapak Ibu semua, orang tua wali, para lulusan, hari ini adalah peristiwa pelepasan sebagai tanda bahwa telah selesai secara keseluruhan perjalanan pendidikan formal kita di Fakultas Hukum Unisula pada semua program studi. Oleh karena itu kita wajib mensyukuri semuanya itu. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan kalau Allah tidak menghendaki. Dan tidak sedikit teman kita, saudara kita, keluarga kita yang ingin mendapatkan predikat gelar sarjana, magister hukum, magister notariat dan doktor ilmu hukum. Tetapi mereka tidak bisa meraihnya. Mengapa demikian? Kita meyakini salah satu dan yang paling utama, Allah belum memberikan jalan. Allah belum memberikan kesempatan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dilepas pada sore hari ini, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Itulah pentingnya kita selalu mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah tidak pernah ingkar atas janjinya. Sebaliknya kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat itu, Allah memberikan ancaman bahwa ketahuilah siksaanku amat pedih. Kepedihan dimaksud bahwa ya kalau kita tidak pandai bersyukur ya mau apa? Allah tentu tidak akan terus memberikan kemudahan. Itulah pentingnya mensyukuri segala nikmat itu. Pendidikan di Fakultas Hukum Unisula tentu yang pertama kali beranjak dari pentingnya kita selalu mensyukuri nikmat yang kita dapatkan. Sekecil apapun nikmat itu wajib kita syukuri. Ini adalah pondasi, ini adalah inspirasi yang menyemangati kita di dalam menyelenggarakan pendidikan di Fakultas Hukum Unisula. Jadi Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, demikianlah cara kami di dalam menyelenggarakan pendidikan di Fakultas Hukum Unisula. Diawali dengan selalu mengingatkan, selalu menanamkan bahwa pentingnya mensyukuri nikmat itu. Karena Allah tidak akan pernah berhenti memberikan nikmat, manakala kita juga tidak pernah berhenti mensyukuri segala nikmat itu. Yang kedua, sebagaimana dalam surat Al-Imran 110 dan ini sering disampaikan di dalam hampir setiap kegiatan di Unisula, terutama di Fakultas Hukum Unisula.
surat Ali Imran ayat 110 ini kami jadikan sebagai landasan, sebagai dasar di dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum, di dalam mengelola para mahasiswa semua prodi di Fakultas Hukum sampai dengan selesai pendidikannya. Apa isi daripada surat Ali Imran tersebut? Ya. Dikatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 4 kata kunci di dalam surat Al-Imran 110 tersebut. Dan inilah yang melandasi, menginspirasi Fakultas Hukum di dalam menyelenggarakan pendidikan tingginya, di dalam mengelola dan mengantarkan para mahasiswanya menyelesaikan pendidikannya. Yang pertama di dalam surat tersebut bahwa kita harus menyadari diri kita bahwa kita adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan untuk manusia. Jadi kita ini adalah makhluk di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah. Manusia, malaikat, ya. Kemudian alam semesta dengan segala isinya. Maka harus kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi kita diciptakannya ada tujuannya. Kita diciptakan untuk manusia yang bagaimana? Manusia yang selalu melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Amar ma'ruf. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Tetapi bila mana dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sangat luas makna daripada amar ma'ruf. Melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Ya. Membahagiakan orang lain adalah kebaikan. Ya. Membantu orang lain adalah kebaikan. Memberikan kemudahan orang lain dalam menyelesaikan urusannya adalah kebaikan. Ya. Memudahkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya adalah kebaikan. Jadi Pak Rektor itu selalu menekankan, di dalam melayani mahasiswa tidak boleh dipersulit. Makanya mereka mau kuliah, mau belajar karena ada yang tidak tahu. Yang tahu adalah dosen, yang tahu adalah pembimbing, yang tahu adalah promotor, kopromotor. Maka dosen, pembimbing, promotor, kopromotor tidak boleh mempersulit mahasiswanya di dalam menyelesaikan studinya. Inilah yang selalu kami tanamkan kepada para dosen. Dan Bapak Ibu lulusan sore hari ini bisa bercerita. Bisa menyampaikan, bisa merasakan apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Jadi pola pendidikan kami di Fakultas Hukum, kesulitan apa yang dihadapi oleh mahasiswa, tugas dosen membantu menyelesaikan kesulitan itu. Bukan justru mereka ada kesulitan, ditambah kesulitannya sampai tidak bisa selesai. Di Fakultas Hukum tidak ada tempat bagi dosen yang mempersulit mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Kenapa? Karena kembali kepada Ali Imran 110, melakukan kebaikan. Mempermudah mahasiswa lulus itu adalah kebaikan dan itu adalah pahala. Allah sangat suka dengan kebaikan. Memberi informasi yang mahasiswa tidak tahu adalah kebaikan. Ya. Memberi toleransi bagi mahasiswa satu yang belum bisa melunasi tepat waktu adalah kebaikan. Tetapi kalau sudah beri toleransi waktu ya juga diselesaikan. Kan begitu. Jadi fakultas melalui wakil dekan 2 memberikan toleransi, boleh ditunda bagi S1 terutama biasanya yang banyak. Kalau pas kan uangnya sudah banyak. Ya, pasca MIA, MKN, apalagi S3, wah uangnya tidak berseri. Ya. Jadi Bapak Ibu juga memberikan kemudahan kepada kami di dalam mengelola fakultas ini, di dalam mengelola program studi ini. Jadi sama-sama memberikan kebaikan sehingga sama-sama mendapatkan kemudahan. Itu yang berkaitan dengan amar ma'ruf. Sangat luas. Lalu yang ketiga, nahi mungkar. Bagaimana mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan, mencegah penipuan. Ya. Tidak boleh
Mahasiswa Fakultas Hukum Unisula terkenal dengan kejahatannya, nggak boleh. Terutama Bapak Ibu yang pasca sarjana, S2, MIH, MKN dan doktor. Ya. Sering saya sampaikan kepada para lulusan, mahasiswa lulusan alumni Fakultas Hukum, ya, ketika terjun di tengah-tengah masyarakat di dalam bekerja, harus terdepan menjadi contoh yang terbaik. Mengapa demikian? Karena kalau menjadi contoh yang terbaik, Anda masing-masing akan mendapatkan tempat yang terbaik di mana Anda berada. Dan itu menjadi bagian, ya, yang bisa berdampak positif bagi alma mater Bapak Ibu semua Fakultas Hukum Unisula. Amar ma'ruf nahi mungkar. Cegahlah kejahatan. Sehingga di tengah-tengah orang sekarang sulit mencari orang baik. Sulit mencari orang yang mau mencegah kejahatan. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua para lulusan, semua prodi. Ayo kita kampanyekan untuk terus melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencegah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Dan kita sebagai pionir, kita sebagai penggerak untuk melakukan hal tersebut. Percaya kalau itu kita lakukan, kita semakin bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat luas. Inilah yang ditanamkan di dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Unisula. Yang berikutnya masih terkait dengan itu, bahwa di dalam membangun satu perilaku, ya, seseorang berinteraksi dengan sesama ataupun dengan orang tua di Fakultas Hukum Unisula sudah dicanangkan oleh Pak Rektor. Ya. Bagian daripada embanan pimpinan Ustaz, bagaimana mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan yang namanya birrul walidain. Birrul walidain itu penting. Ya. Nah, ini originalitas gagasan birrul walidain itu dari Bapak Pembina kita. Terima kasih Pak Pembina, Bapak Dr. Andes Haji Hazza Kombo. Beliau luar biasa. Kesepuhannya ternyata memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam dalam keberlangsungan institusi tercinta, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Hukum Unisula, dan semua unit-unit di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Birrul walidain. Apa makna birrul walidain? Makna birrul walidain adalah anak terhadap orang tua harus selalu santun. Tidak boleh menyakiti perasaan orang tua. Tanpa orang tua kita tidak bisa berdiri di sini. Bapak Ibu tidak bisa menyandang gelar S1, S2, S3, MKN. Tidak bisa. Maka doa seorang yang namanya orang tua itu sangat kuat. Jangan coba-coba, ya, bermain-main untuk menyakiti perasaan orang tua. Sama-sama kita bisa buktikan. Kalau kita melukai hati dan perasaan orang tua, dan orang tua tidak ikhlas atas rasa sakitnya dari perbuatan kita. Saya tidak mendahului kuasa Allah, tapi kayaknya sih untuk mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kemudahan terlalu amat sulit. Maka jangan pernah melukai perasaan orang tua. Ya. Hadir Bapak Ibu orang tua, dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu semua yang telah begitu luar biasa, ya, berjuang keras untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh putra-putri Bapak selama kuliah di Fakultas Hukum Unisula. Dan kami telah mengantarkan dengan hasil yang maksimal yang kami berikan. Kemudian kami kembalikan kepada Bapak Ibu untuk dilanjutkan pembinaannya agar semakin baik masa depannya. Mohon maaf kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang pernah melukai perasaan Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini
saya selaku Dekan Fakultas Hukum Unisula yang pernah membimbing putra-putri Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan putra-putri Bapak Ibu semua, agar bisa menemukan masa depannya yang lebih baik. Bisa sukses dalam meniti karirnya, bisa dimudahkan segala urusannya. Karena keridhaan orang tua adalah kunci kesuksesan seorang anak. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa Fakultas Hukum Unisula telah mencanangkan untuk melaksanakan internasionalisasi pendidikan di Fakultas Hukum Unisula. Ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Rektor kita Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto SMH. Beliau sangat serius mendorong semua fakultas, termasuk Fakultas Hukum, untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat internasional. Maka dari itu, Fakultas Hukum sudah mengambil keputusan untuk memulai penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum berskala internasional. Ini adalah yang kedua kalinya pelepasan. Sengaja kami hadirkan pakar hukum dari negara lain. Kalau yang lalu dari Kairo Mesir, Al-Azhar. Pada hari ini hadir pakar hukum dari Utrecht University Nederland Belanda, Profesor Hading. Kemudian dari USA, Amerika Serikat. Beliau juga menyempatkan hadir dalam kesempatan ini, yaitu Profesor Dr. Eid Abdel Halim Musalat dari Islamic University of Minnesota, USA. Masih berlanjut dari itu, berkaitan dengan miladnya Fakultas Hukum Unisula yang ke-62 tahun ini, kita menggelar sebuah acara International Conference. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 18 Juni tahun ini, yang menghadirkan 13 pakar hukum dari 13 negara. 10 pakar hukum diantaranya dari 10 negara, insya Allah akan hadir tanggal 18 di Fakultas Hukum Unisula. Dalam rangka memberikan materi kuliah sekaligus sebagai narasumber di International Conference kepada para mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa S1, dan tokoh-tokoh yang ada di Jawa Tengah, pakar pejabat tinggi yang ada di wilayah Indonesia yang bisa kita undang. Insya Allah tanggal 18 kita gelar acara itu. Ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya kami Fakultas Hukum Unisula untuk mendorong terwujudnya internasionalisasi Fakultas Hukum Unisula di tengah-tengah persaingan fakultas yang begitu tinggi, terutama dengan perguruan tinggi negeri. Bagi Fakultas Hukum Unisula tidak terpengaruh dengan dinamika yang ada di luar yang berkaitan dengan hambatan-hambatan dihadapi. Tapi bagi kami itu adalah merupakan tantangan sekaligus yang memotivasi Fakultas Hukum untuk selangkah lebih maju dari waktu ke waktu. Demikian pula kuliah pakar kita laksanakan di Fakultas Hukum Unisula selama dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Juni. Setiap hari menghadirkan pakar dalam dan luar negeri untuk berdialog, berdiskusi terhadap persoalan-persoalan hukum di beberapa negara dengan para mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Unisula. Itulah Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya institusi mengembangkan dirinya untuk keluar negeri supaya dia tidak berada di dalam satu wilayah terbatas sebagai ibarat katak dalam tempurung. Kita sudah saatnya untuk keluar, menyerap aspirasi, menyerap informasi, menghadirkan pakar, masuk ke Fakultas Hukum Unisula sebagai bagian melaksanakan gerakan internasionalisasi pendidikan Fakultas Hukum. Demikian pula nanti kita sudah merencanakan untuk membuka kelas internasional yang mahasiswa terdiri dari dalam negeri dan luar negeri. Dosennya dalam negeri dan luar negeri yang sudah kami tandai di tanggal 16 sampai 21 ke depan. Mengapa kami serius ini? Karena kalau institusi perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum Unisula, Fakultas Hukum umumnya, tidak ada terobosan-terobosan keluar, maka kita akan tertinggal.
dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kalau kita berkembang terus sampai keluar, bersaing dengan perguruan tinggi di beberapa negara asing, adalah merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, terutama para lulusannya yang berkiprah di berbagai institusi dalam dan luar negeri. Itulah Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, sehingga program internasionalisasi pendidikan di Fakultas Hukum untuk hari ini dan ke depan kami jadikan sebagai satu program unggulan yang kami seriusi untuk direalisasikan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Dengan satu cita-cita yang mulia bahwa kami ingin melahirkan generasi-generasi yang terbaik yang dididik di Fakultas Hukum Unisula sehingga dia menjadi generasi khairul ummah. Generasi yang terbaik yang memang bisa bersaing secara kualitatif dan kuantitatif di tengah-tengah masyarakat. Pesan saya yang terakhir kepada para lulusan, ketika Anda semua terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian penting untuk kuliah di dalam masyarakat, pertama saya berpesan, satu, amalkan 3 kata di dalam surat Al-Imran 110. Pertama, membiasakan diri melakukan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, membiasakan diri untuk mencegah kemungkaran seberat apapun. Dan yang ketiga, tetap kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tidak ada pilihan lain kalau kita mau selamat dunia akhirat. Mau sukses dunia akhirat, demikian pula tidak kalah pentingnya kembali temui orang tua kita, ya, bersujud di hadapan orang tua, cium tangannya, cium kakinya, kalau perlu basuh kedua kakinya. Jangan pernah merasa malu. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kemudahan, ingin mendapatkan kesuksesan lahiriah batin dunia akhirat, lakukan itu. Lakukan itu. Ada orang atau tidak ada orang banyak, enggak peduli. Lakukan. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan jalan. Kalau yang belum pernah melakukan mungkin merasa malu. Kalau buat saya enggak. Justru bangga. Jangan melihat orang tua fisiknya sudah tua renta. Enggak. Fisiknya memang tua renta. Tapi tingkat keikhlasannya di hadapan Allah luar biasa. Dan Allah Maha tahu itu. Jadi saya berpesan kepada para lulusan, terutama yang S1, ya, termasuk yang pasca sarjana, selesaikan persoalan itu terhadap orang tua kita masing-masing. Kalau ingin mendapatkan keberkahan. Kalau mau tidak mau ya silakan. Tapi itulah yang menjadi ciri utama lulusan Fakultas Hukum Unisula. Lulus, pulang ke rumah, datangi orang tua, datangi bapak, datangi ibu. Bicara yang jelas. Sampaikan permohonan maaf kepada orang tua. Cium tangannya. Cium kakinya. Bersihkan kakinya. Ketulusan itu akan memberikan jalan yang luar biasa. Saya bisa mengatakan karena saya mengalami. Bukan berarti saya terbaik, enggak. Tapi saya merasakan kemudahan-kemudahan dari waktu ke waktu diberikan jalan. Bukan sekali dua kali. Jangan sudah sekali, sudah cukup. Enggak, ada kesempatan lakukan. Setiap ada kesempatan lakukan. Bahkan kalau tidak ada kesempatan, kita yang membuat kesempatan untuk melakukan. Jadi tidak perlu menunggu waktu. Ya. Sama halnya Anda kalau ingin meraih kesuksesan, kan tidak mau tertunda. Maka itulah kuncinya.
Mumpung orang tua kita masih ada. Bagaimana kalau sudah tidak ada? Doakan yang tulus. Kirimin doa yang baik. Supaya di sana di alam kuburnya diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran, kelapangan, diberikan tempat yang terbaik. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, Fakultas Hukum Unisula menyelenggarakan pendidikan bukan sekedar mengantarkan putra-putri Bapak Ibu lulus formal di atas kertas sarjana, magister, hukum, notariat dan doktor, tidak sekedar itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai kehidupan yang kita sampaikan. Itulah birrul walidain. Inilah yang kita seriusi. Insya Allah kita bisa buktikan ke depan kalau Bapak Ibu para lulusan melaksanakan itu. Orang tua wali murid yang hadir bisa dibuktikan nanti bila mana itu dilaksanakan. Akan banyak keberkahan yang kita dapatkan. Akan banyak kemudahan yang kita peroleh. Akan besar kebahagiaan yang kita rasakan. Jadi kebahagiaan itu, kesuksesan itu, keberkahan itu bukan ditentukan oleh orang lain. Kita sendiri menyelesaikan persoalan dengan orang tua kita. Menyayangi orang tua, mencintai orang tua, mengasihi orang tua, membahagiakan orang tua. Apapun keadaan orang tua kita, itulah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberikan bekal buat kita semua, termasuk saya, di dalam melanjutkan hari-hari ke depan untuk melaksanakan pekerjaan dari waktu ke waktu. Terakhir, saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada para orang tua wali murid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik, mengelola dan mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Unisula. Mulai dari S1, MIH, MKN dan Doktor Ilmu Hukum. Juga kepada para lulusan, saya sampaikan juga terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasamanya yang baik selama ini. Sehingga kegiatan pendidikan selama di Fakultas Hukum Unisula dapat Bapak Ibu selesaikan dengan baik. Selama kita bergaul, berinteraksi dalam program pendidikan, pasti ada salah dan khilaf. Untuk itu mewakili Bapak Ibu dosen, keseluruhan tenaga kependidikan, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya bila mana ada kesalahan, kekeliruan selama kami melayani Bapak Ibu semua di dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Unisula. Pada akhirnya hanya kepada Allah lah kita menyerahkan diri dan bermohon kepadanya agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam melanjutkan aktivitas kita di masa-masa mendatang. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Abah, Ketua Pembina, Pengurus Yayasan, Bapak Ibu dosen, mahasiswa luar negeri, Mr. Khalid from Maroko, terima kasih, Miss Fareha from Malaysia, terima kasih, dari Pakistan juga ada, dari Somalia juga ada, terima kasih semuanya. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya sampaikan terima kasih. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pantun, pergi ke pasar membeli buah. Buah dimakan segar rasanya. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga Allah meridhoi dan memberkahinya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, dan semoga kita punya umur yang panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Ya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.